Hmm, Lebaran sudah berlalu, belum juga memaafkan. Oh enggak, saya udah memaafkan kok. Oh iya. Alhamdulillah, saya bersyukur kalau sudah memaafkan gitu kan. Tema-tema pemaafan ini adalah tema-tema yang biasa ada pada anak TK, pada anak kecil, pada anak SD yang mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu kan. Jadi kalau ada dua anak yang bertengkar, satu merebut mainan, yang satu lagi menangis, maka biasanya orang dewasa meminta kepada orang yang merebut itu, kepada anak yang merebut makanan itu atau mainan itu, untuk segera minta maaf. Dan orang dan anak yang direbut itu segera memaafkan, dan setelah itu semuanya menjadi biasa saja. Mereka kembali bermain. Luar biasa kan anak itu kan. Saya yakin mereka tidak akan melupakan kejadian itu, tetapi saya yakin mereka sudah plong hatinya sehingga mereka bisa kembali bermain, bisa mereka mereka bisa kembali bercanda, dan ini satu hal yang luar biasa. Seiring dengan perjalanannya manusia, semakin dewasa, semakin pintar, semakin hebat, semakin kompleks pemikirannya, maka kita melihat tema-tema pemaafan ini menjadi ada perubahan begitu ya. Kalau dulu tema pemaafan ini tema-tema yang memang dianjurkan di dalam agama, tetapi nyatanya manusia melihat bahwa orang-orang yang memaafkan ini baru akan dilakukan kalau dia dalam posisi kalah atau ada pada posisi di mana dia tidak mungkin membalas kembali, Mas, atas kekurang ajaran yang diberikan temannya kepada dia begitu kan. So pertanyaannya sebenarnya itu yang cukup besar, tetapi dalam hal yang cukup detil lagi, dalam hal yang cukup kecil lagi adalah mungkin di kantor ataupun juga di masyarakat, di lingkungan begitu kan. Kita sering melihat bahwa ada seseorang yang kejadiannya itu sudah mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, tetapi dia masih dirasani, masih diomongin begitu kan. Padahal dari kejadian sampai sekarang ini itu sudah melewati beberapa lebaran yang harusnya teman-teman semuanya, yang harusnya itu sudah beres begitu kan. So sebenarnya pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan kita sudah melewati lebaran tetapi tidak kunjung juga membereskan dalam hal pemaafan. Ini menarik untuk dikaji ya. Tapi kawan-kawan semuanya tidak perlu serius-serius karena saya juga membahasnya juga agak canda-canda juga begitu ya. Kalau misalnya ada yang tersinggung, kalau misalnya ada orang yang tersentil, ya mohon maaf. Saya tidak mempersonalisasikan, sorry. Kacau, kacau, kacau. Oke, tidak mempersonalisasikan hal ini begitu. Saya membicarakannya dalam tema-tema yang cukup global begitu ya. Pemaafan, ya sudah pemaafan saja begitu kan. Saya berproses memaafkan teman, berproses memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada diri saya gitu kan. Itu prosesnya juga cukup lama. Berminggu-minggu saya melepaskan semuanya itu begitu kan. Apakah kemudian sudah clear? Ya, untuk sementara ini saya kira sudah clear gitu ya. Karena kenapa? Ya tentu ada banyak hal saya memilih. Kenapa saya memilih untuk memaafkan begitu kan. Ini menjadi lucu. Dia yang salah, kenapa aku yang harus melepaskan belenggu emosi saya? Harusnya dia datang kepada saya dan dia minta maaf kepada saya, baru aku memaafkan dia. Loh ini dia nggak datang, tiba-tiba dapat pemaafan dari saya. Enak banget, gratis. Oke, no problem teman-teman semuanya. Mengapa belum memaafkan meskipun lebaran sudah selesai begitu kan. Sudah berkali-kali lebaran tetapi masalahnya masalah itu terus. Tidak ada tema pemaafan di sana gitu ya. Aku sudah memaafkan. Oh yes, thank you. Mudah-mudahan betul, dan insya Allah saya yakin Anda betul begitu ya. So pertanyaannya adalah kenapa masih diomongin juga? Kenapa masih nyesek juga? Kejadiannya itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu tetapi hati Anda masih gerundel juga. Berarti kan pemaafan itu belum beres. Pemaafan itu hanya baru sebatas di dalam mulut Anda aja. Tidak nyampe ke hati begitu ya. Kenapa itu terjadi? Kawan-kawan semuanya, bisa jadi ya. Ini bisa jadi. Memang kita belum sengaja untuk memaafkan di Anda, saya kira. Anda tidak belum sengaja untuk memaafkan orang yang bersalah pada diri Anda. Ya kok. Ya memang. Eh, karena memang sebenarnya begini. Lebaran ini selama ini kita masih formalitas. Mohon maaf lahir batin taqabbal minna wa minkum, dari keluarga mana begitu kan. Nah, memang sebenarnya secara prinsip lebaran ini didesain apakah dalam konstruksi budaya ataupun dalam konstruksi keagamaan begitu ya. Itu sebenarnya bersifat formal begitu kan. Tetapi tujuannya sebenarnya lebaran ini disediakan oleh budaya kita untuk supaya proses saling memaafkan itu bersifat masif. Bisa dibayangkan teman-teman semuanya.
Jika dalam satu komunitas yang sangat luar biasa, anggap saja misalnya dalam satu kabupaten atau dalam satu negara, di mana manusianya itu saling merekonsiliasi kembali kondisi mereka, mereka memaafkan, mereka meminta maaf, begitu luar biasa sekali indah begitu kan. Nah sebenarnya itu kan yang diinginkan gitu kan, dimana proses plong, proses saling memaafkan, saling minta maaf itu kemudian dilakukan secara masif begitu ya. Namun meskipun demikian teman-teman semuanya, pemaafan ini adalah tema-tema yang sifatnya itu individu. Jadi A kepada A kepada B kepada C kepada A dan lain sebagainya begitu kan. Nah, budaya kita menyediakan tempat dan waktu khusus untuk itu. Luar biasa kawan-kawan semuanya. Cuma makanya kemudian menjadi rugi sekali kalau misalnya kita tidak memanfaatkan momentum lebaran ini untuk membereskan, mengklirkan gejolak-gejolak yang ada di dalam hati kita. Terutama dalam tema-tema pemaafan begitu kan. Karena bisa jadi orang-orang itu memiliki masalah misalnya. Saya pernah ditelikung lah, saya pernah dikhianati lah, atau kemudian mohon maaf saya seharusnya mendapatkan posisi tersebut, tetapi kenapa bukan saya yang menempati posisi itu kan begitu kan. Itu menjadi tema-tema yang kemudian cukup menggelayuti pikiran kita dan kemudian membuat emosi kita bergejolak begitu kan. Saya lebih berprestasi, kenapa dia yang dipilih kan, itu kan hal yang sebenarnya suatu hal yang sangat lumrah bila kemudian kita tersinggung dan lain sebagainya begitu kan. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya kenapa kita belum kunjung juga memaafkan? Kenapa beberapa kali lebaran kita juga tetap menyisakan masalah-masalah, terutama masalah-masalah di dalam hati kita begitu kan. Barangkali ini perlu kita renungkan juga gitu kan. Dan saya memiliki satu pertanyaan kepada anda yang memang mohon maaf belum plong dalam hal pemaafan begitu kan. Pertanyaannya adalah, apakah anda pernah dengan sengaja menghadirkan wajah seseorang yang membuat anda terluka, membuat anda tidak nyaman, membuat anda sakit hati dan lain sebagainya, membuat anda terpuruk, tersisih atau apapun namanya, dan itu anda hadirkan di dalam hati anda, dan kemudian anda menyengaja mengatakan di dalam hati anda bahwa saya memaafkan kesalahan kamu. Pernah nggak begitu? Kalau sudah pernah, itu sudah luar biasa, pencapaiannya sangat luar biasa kalau semuanya. Nah, ketika menghadirkan wajah orang tersebut, oke, saya menghadirkan orang ini, begitu. Dan bisa jadi teman-teman semuanya, kita memiliki masalah-masalah interpersonal itu mungkin tidak hanya dengan satu orang, tapi 2 orang, bahkan mungkin 10 orang, begitu kan. Semakin banyak musuhnya, semakin banyak sakit hatinya. Ya nggak demikian juga sih sebenarnya. Kadang banyak temannya, banyak sakit hatinya juga, tergantung orangnya juga, begitu kan. Nah, apapun itu namanya teman-teman semuanya, mau teman, mau musuh, selama kemudian ada di dalam hati kita itu masih ada gerundel-gerundel, ya berarti Anda ada masalah dalam tema-tema pemaafan begitu kan. Nah, ketika Anda hadirkan wajahnya dan kemudian Anda diam dan rasakan sensasi di dalam badan Anda, apa yang Anda rasakan ketika Anda menyengaja untuk mengingat nama dia dan kemudian Anda menyengaja untuk memaafkan dia? Wah, rumit sekali ya. Oh, enggak ada rumit, pokoknya jalani aja dulu. Nah, Anda merasa mungkin kepala Anda agak pusing gitu kan, perut Anda agak mual, mungkin juga agak linu-linu dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Anda rasakan dulu, akui perasaan-perasaan, akui sensasi-sensasi yang ada dalam tubuh Anda. Kalau memang ada perasaan sesek, mungkin yang masa lalunya punya sakit asma begitu kan, biasanya kadang-kadang ya muncul juga kambuh begitu, nyesek di dada itu. Nah, setelah itu selesai, kemudian cek ke dalam batin Anda, dalam psikis Anda, apa perasaan yang muncul di dalam diri Anda ketika Anda menghadirkan wajah orang tersebut begitu kan, yang membuat Anda sumpah. Mulai berat ini. Anda masih merasa dendam sama dia. Anda masih merasa sakit hati sama dia. Anda masih merasa sumpah sama dia. Anda masih kecewa. Anda juga mungkin, atau apapun namanya teman-teman semuanya, bisa jadi dalam satu kejadian, bisa jadi dalam satu orang itu berkumpul berbagai macam perasaan-perasaan negatif yang ada dalam diri Anda. Misalnya pertama adalah dendam, Anda sakit hati, yang ketiga Anda kecewa karena pernah dibantu tapi kemudian Anda merasa disia-siakan begitu kan. Atau yang keempat apapun begitu kan. Nah, Anda cek terlebih dahulu. Nah, kalau ada 4 maka silahkan lepaskan satu-satu. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja saya tidak akan membahas di sini terkait dengan cara, karena itu terkait dengan teknis sekali, dan rasanya kalau teknis ini agak susah kalau saya jabarkan di YouTube begitu ya. Ada baiknya langsung ketemu dengan saya. Nah, itu kemudian teman-teman semuanya, ketika Anda plong, maka itu tanda bahwa Anda memang sudah memaafkan begitu kan.
Jadi, memaafkan itu bukan hanya soal tentang Anda berbicara melalui mulut Anda, oke saya maafkan. Tetapi lebih kepada melepas gejolak-gejolak batin yang ada dalam diri Anda terkait dengan orang tersebut dan terkait dengan peristiwa tersebut. So, pertanyaannya adalah, apa tanda Anda sudah memaafkan? Asik gak sih? Tandanya apa? Nah, yang pertama adalah Anda sudah menyengaja untuk melepaskan rasa tidak nyaman ketika Anda mengingat kejadian itu dan ketika Anda teringat orang tersebut. Berat bro, dia sudah terlalu parah menyusahkan saya. Dan tiba-tiba saya harus ceria di hadapan dia. Tidak seenak itu dan tidak segampang itu bro. Nah, yang kedua kawan-kawan semuanya, ketika Anda mengingat kejadian itu, perasaan Anda sudah biasa saja. Udah biasa saja. Jadi gini kawan-kawan semuanya, kenapa Anda selalu mengingat-ingat kejadian yang tidak nyaman dan kemudian setiap kali Anda mengingat kejadian yang tidak nyaman tersebut, Anda merasa sumpah, Anda merasa sakit hati, Anda merasa apapun begitu kan. Dan mungkin sampai pada level fisik Anda sakit vertigo, Anda asam lambung Anda kumat dan lain sebagainya gitu kan. Karena kenapa? Karena Anda menyimpan rasa di dalam kejadian tersebut. Ketika Anda menyimpan rasa dalam kejadian tersebut, Anda melihat bahwa kejadian tersebut itu cukup spesial bagi Anda, sehingga batin Anda terus mengingat-ingat kejadian itu. Nah, melepas rasa, apakah itu amarah, apakah itu rasa kecewa dan sebagainya, itu akan membuat peristiwa tersebut menjadi peristiwa biasa. Biasa saja, sehingga kemudian diri pun tidak perlu mengingat-ingat kembali, karena perasaan itu karena kejadian itu menjadi kejadian yang biasa saja, begitu, tidak spesial. Amarah Anda, sakit hati Anda membuat kejadian itu tampak spesial untuk batin Anda, sehingga seringkali kejadian tersebut menampakkan dirinya dalam benak Anda, begitu. Oleh karena itu segera dilepas pikirannya, segera dilepas amarahnya supaya tidak muncul terus, begitu bro, paham ya? Tidak segampang itu, yes, tidak segampang itu. Oleh karena itu teman-teman semuanya, tema pemaafan adalah tema-tema yang epik, tema-tema yang penuh kepahlawanan, tema-tema yang hebat, tema-tema yang luar biasa, begitu kan. Hebat bagi Anda yang berniat untuk memaafkan siapapun yang pernah menyusahkan Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Anda ketemu dengan orangnya, Anda juga sudah kembali biasa, begitu kan. Mungkin ketika Anda ketemu dengan orangnya, dengan orang yang membuat Anda terpuruk, membuat Anda marah, membuat Anda sumpah, membuat Anda mohon maaf ditelikung dan lain sebagainya, begitu kan. Mungkin Anda setelah itu kemudian memilih untuk tidak dekat dengan dia dengan berbagai macam pertimbangan, begitu ya. Ya, Anda tidak wajib kok untuk dengan memaafkan kemudian Anda tidak wajib Anda harus dekat kembali dengan dia. Tidak wajib. Anda mungkin dengan berbagai macam pertimbangan yang ada, Anda memilih untuk tidak lagi dekat dengan dia, meskipun Anda mungkin tetap ramah, begitu. Tapi dia sudah bukan apa-apanya lagi kamu. Itu saya kira hal yang bijaksana juga, begitu. Jadi tidak ada kewajiban Anda harus kembali akrab, Anda harus kembali dekat sama dia, Anda kemudian kembali nongkrong dengan dia, enggak. Tetapi batin Anda ketika melihat dia itu sudah biasa, begitu. Itu adalah salah satu tanda bahwa Anda sudah memaafkan dia. So, pertanyaannya adalah, berapa hari kemudian saya harus netral? Berapa hari kemudian saya harus merasa plong lagi, begitu kan? Nah, tiap orang itu berbeda-beda. Dan Anda ketika memaafkan dia, tidak kemudian harus menuntut diri Anda itu plong kembali. Ini asik ya. Saya pernah memaafkan seseorang, saya menyengaja memaafkan seseorang, dan saya plongnya itu ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, begitu kan. Jadi plong ini butuh proses, begitu. Tapi plong itu tidak akan bisa terjadi pada diri Anda kalau Anda memang menyengaja tidak memaafkan. Gitu ya. Nah, kawan-kawan semuanya, ini yang terakhir nih. Ada satu hal yang perlu Anda pahami, begitu ya. Penting untuk kita mengambil pelajaran atas peristiwa-peristiwa yang dialami oleh kita. Yang dialami oleh Anda, sorry. Contoh misalnya Anda dikhianati. Tema-tema pengkhianatan ini tema-tema yang banyak sekali terjadi dalam bisnis, dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam apapun. Saya pernah dikhianati sudah. Saya pernah dikhianati juga. Luar biasa. Nah, paling penting adalah kita harus mengambil pelajaran, begitu kan, dari peristiwa tersebut. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil, gitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi, gitu ya.
Oh, ternyata pelajarannya adalah ini. Orang tua dulu kan kalau mendongeng nih ya, guru-guru kita kalau mendongeng, di akhir cerita selalu mengatakan begini, apa hikmah dari kejadian ini? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita barusan yang sudah Bapak Guru ceritakan? Maka murid-murid pun mengacungkan tangan, saya, gitu ya. Gitu ya. Nah, bedanya kalau Pak Guru itu menceritakan tentang orang lain, dan hari ini Anda menceritakan tentang diri Anda sendiri, dan Anda memilih apa sih hikmah yang bisa Anda ambil dari kejadian tersebut, gitu ya. Nah, kan begini teman-teman semuanya, di dunia ini kenapa penting untuk memaafkan? Ini supaya Anda tahu diri aja ya, supaya Anda tahu diri juga. Tidak mungkin orang lain 100% dan benar, tidak mungkin orang lain itu 100% salah dan Anda 100% benar, itu tidak mungkin. Setiap kejadian, apakah kejadian itu Anda sukai atau tidak Anda sukai, selalu saja ada andil Anda di sana. Anda berkontribusi terhadap kejadian itu. Jadi, sangat mungkin Anda pun juga ada di sana. Peluang-peluang Anda salah dalam kejadian itu pun juga sangat mungkin ada di sana, diri Anda. Jadi sebenarnya kita memaafkan orang lain itu adalah bermakna juga kita memaafkan diri kita sendiri atas kontribusi kita, atas kejadian yang Anda alami sehingga membuat Anda terpuruk, membuat Anda juga hidup susah dan lain sebagainya, apapun itu namanya. Nah, begitu kawan-kawan semuanya. Jika ini bermanfaat, teman-teman semuanya silahkan share. Jika ini bermanfaat silahkan komen gitu. Saya senang kalau ada orang-orang yang memiliki tema-tema dendam, tema-tema amarah, dan kemudian dia memilih untuk melepaskan itu semuanya. Dan Anda satria, Anda pahlawan untuk diri Anda sendiri. Begitu ya. Semoga bermanfaat kawan-kawan semuanya. Luar biasa, happy, bahagia. Demikian, terima kasih.